Halo, perkenalkan nama saya Junus Limban Tobing dengan NIM 19025241038. Di sini saya membuat video untuk melengkapi UAS Ilmu Komunikasi Masyarakat, yaitu soal nomor 3. Model-model komunikasi. Model-model komunikasi ini ada 10 model. Yang pertama, model stimulus reason, yang dimana model ini paling dasar dalam ilmu berkomunikasi. Model ini juga beranggapan bahwa kata-kata verbal dan tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk menambah responsif dengan cara tertentu. Yang kedua, ada model Aristoteles, di mana model ini merupakan model yang baik dan klasik dengan ilmu komunikasi, yang dimaksud dengan model retorika, yang dimana di sini kita akan memainkan retorika kita, pola pikir kita. Yang ketiga, model Lasswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dan dengan medium apa, kepada siapa, dan pengaruh apa. Contohnya, menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Lasswell berpendapat komunikasi memiliki 3 fungsi sebagai pengawasan lingkungan, respon masyarakat terhadap lingkungan, dan warisan sosial. Yang keempat, ada model Shannon dan Weaver, di mana model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi atau search information yang menciptakan sebuah pesan atau messages dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima. Yang kelima, ada model Scrum, di mana model ini Wyburskam membuat serangkaian model komunikasi manusia yang sederhana, yaitu tahun 1954 hingga komunikasi dianggap interaksi dua individu. Model yang kedua, Scrum, memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Proses feedbacknya penting dalam komunikasi karena membuat kita tahu bagaimana pesan kita disiarkan. Yang keenam, ada model Newcomb. Model Todd Newcomb tahun 1535 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seorang A mengirimkan informasi kepada orang lain atau B tentang sesuatu, yaitu X. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengintervensikan diri mereka kepada lingkungannya. Yang ketujuh, ada model Wechsler dan Maslin, di mana model ini berbicara dalam 2 konteks komunikasi interpersonal dan massa, di mana interpersonal umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedangkan komunikasi massa umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Yang kedelapan, ada model Gardner, ya, di mana model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Lasswell, terdiri dari model verbal dan diagramatik. Model verbal, seseorang sumber atau sumber dari lain mempersepsi dalam beberapa dampak situs melalui suatu saluran media untuk menyediakan materi dan konteks yang mengandung isi-isi media tersebut. Yang kesembilan, ada model Berlow, di mana model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi antara 2 arah hanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, sumber atau source. Yang kedua, pesan atau messenger. Yang ketiga, saluran atau channel. Dan yang keempat, penerima atau receiver. Tidak ada umpan balik. Yang ke-10, ada model De Fleur, di mana model De Fleur ini merupakan model komunikasi massa, dengan cara menyiapkan perangkat media massa dan meniadakan perangkat umpan balik, yang dimana proses komunikasi massa serupa dengan face to face digambarkan dengan screen dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian dari
10 model komunikasi yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurang, saya meminta maaf kepada penonton-penonton setia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalabala bala.